Selamat siang Mas Pepeng. Selamat siang. Apa kabar Mas? Baik, baik. Kopinya enak loh Mas. Wah, oke. Pak Iwe gimana Pak rasa kopinya Mas Pepeng Pak? Pak, ini kopinya luar biasa. Bapak senang kopi nih? Ya, Senang. saya tiap hari minum kopi. Minum kopi. Cuman ini baru sekali ini nih kopi rasanya enak seperti ini. Iya, Wah, iya. iya, Pak. Mas Pepeng, izin kita Ya. lepas masker ya. Oh iya, oke. Kita Ini area sudah terbuka kok ini. sudah antigen, Iya, sudah negatif sudah. dan sudah vaksin juga. Ya udah. Selamat. Oh, iya. Siap. Oke, Mas Pepeng, ini perkenalan. Ini ada Pak Yoyo, Pak Yoyo. Kepala Kantor Wilayah kami. Oke. Terus Pak Iskandar, Kepala Kantor KPP Pratama Sleman. Sleman, oke. Oke. Istimewanya apa sih Mas di Mas Pepeng ini Kalau Mas? aduh istimewanya ya. Kalau di sini kopinya fresh, dalam artian nggak yang lama gitu loh. Jadi iya. paling 5 hari roasting langsung diseduh udah habis gitu. Jadi lebih enak. Iya. Dari mana aja Mas kopinya Mas? Kalau tadi kita seduhin dari Sumatera Barat, dari Solok. Oh, Iya, Sumatera Barat. Arabica ya? Ya Arabica, kita Arabica semua Pak. Oh, Oke, Arabica oke, semua. oke. Nah ini Pak Iskandar, Mas Pepeng ini termasuk pelopor kopi di Jogja. Ya enggak juga Nah, mau. ini Ya, dan saja. usahanya juga awet tuh Mas. Mulai tahun berapa Mas buka? Saya 2013 Pak. Wih, 2013 terus pindah ke sini 2015. Oh, iya. Udah apa ya udah ini udah jadi kayak warung ini udah kayak apa ya udah aku membuat kopi itu udah kayak rutinitas tuh. Ah, Jadi nggak ada beban. oh, iya. Hobi Mas berarti Mas ini. Ya hobi terus udah punya keluarga berarti menghidupi sama. Oh, Baik, oke. ini kopi ini satu-satunya di sini di Jogja. Ya Pak Iman kita nggak buka cabang Pak. Oh. Jadi cuma di sini toh. Jadi ya karena apa ya saya pengen sing warung sing kecil gitu, sing rumahan gitu, sing gampang dihandle. Iya, iya, oke. Nah, Benar karena istimewa ini. istimewa Pak. Biasa Pak. Ini kami berkunjung, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan lah ke Sharing. semua orang, sharing. Iya, iya. Intinya monggo kalau mau tanya-tanya tentang pajak Wah, banyak silakan. nih, banyak ya Pak. Manfaat pajak juga, Pak Iwe mungkin bisa menjelaskan manfaat pajak itu apa saja Pak. Silakan Pak Iskandar. Ya, jadi kalau kita ini Pak ya, membayar pajak itu salah satu yang sangat bermanfaat bagi Bapak itu dengan membayar pajak itu mampu meningkatkan bisnis Bapak ini ya, meningkatkan kredibilitas Bapak, kredibilitas usahanya di mata lembaga keuangan, Iya. perbankan, bahkan customer Bapak. Iya. Kemudian partner juga melihat Bapak membayar pajak, wah hebat ini. Oh, iya. Iya, Saya merasakan itu Pak. Gitu, Pak. Salah satunya. Dan juga mungkin urusan administrasi Bapak menjadi bagus, administrasi, misalkan nanti perizinan dibutuhkan NPWP, Oh, iya. misalnya seperti itu kan. Kemudian kalau misalkan mau mengajukan kredit, oh Bapak ternyata pajaknya rapi, kan bisa kelihatan mempermudah dan meningkatkan apa namanya performa. Oke. Performa Iya. kopinya Bapak. Iya. Terus sama itu juga Mas Pepeng, kalau kopi dari luar Jawa ke Jogja itu kan juga perlu transportasi. Itu juga bandara, terus Oh, jalan iya. raya, itu kan juga pakai. Ngomong-ngomong Mas Pepeng sudah vaksin belum? Sudah. Nah, Sudah. dana vaksin itu kan juga dari insentif pajak. pajak Oh, Mas. iya ya. Kan gratis loh vaksin. Gratis Iya. Mas. Iya ya. Oh iya ya. Oh Apalagi iya ya. bentar lagi ada booster. Wah, itu. Fungsi pajak itu kan salah satunya bentuk partisipasi masyarakat pada negara Mas. Jangan sampai menjadi penumpang gelap Mas. Oh, Nah, kayak Mas Pepeng naik kereta Ya, tapi nggak ya. bayar tiket Mas. Masuk. Lah nanti bayar fasilitasnya pakai apa? Iya iya. Terus memelihara relnya pakai Iya, apa iya, gitu iya. Mas. Nggak Oke. boleh. Pak monggo Pak diminum Pak. Iya. Silahkan, Ye, Pak. ye, terima kasih. Jadi kalau bagi Mas Pepeng sendiri sebagai pelaku usaha itu ya, ini sebenarnya dengan kita membayar pajak itu kita sebenarnya membuat perencanaan keuangan usaha yang lebih baik. Kita membuat perencanaan keuangan yang lebih Iya. baik. Karena apa? Dalam kita mau membayar pajak, mau melapor, berarti kita akan menyusun keuangan. Rancangan, iya. Saya bayar berapa sih itu? Dengan kita ada Bener. menyusun kayak gitu, kita menjadi apa? Terukur, Keuangan terukur. itu jadi rapi. Iya, terukur, iya, Lebih benar. terukur. Terukur. Jadi nggak Dan ada planningnya. yang bikin pengusaha bangkrut itu karena dia tidak pernah mengadministrasikan secara Mengadministrasikan. benar dia. Ah. Ada lelucon gini Pak. Iya.
nggak ada warung kopi yang tutup karena kopinya nggak enak. Yang ada adalah warung kopi karena nggak bisa ngatur keuangan. Nah, itu dia benar. Jadi Pak Iskandar, pajak itu juga melatih masyarakat untuk perencanaan keuangan yang perencanaan lebih baik. keuangan. Iya, nah iya karena ini menurut saya loh ini menurut pribadi sama aku sama istri sering ngobrol gitu bahwa kunci warung kopi itu bukan ya kopinya iya tapi lebih ke mengatur keuangan. Mengatur keuangan salah satunya dengan ada pajak kita bisa ngatur ini segini belanjanya segini dapatnya segini itu. Iya. Pajak itu yang kehidupan kita sehari-hari yang Yang paling dekat. paling mudah itu ya kita lewat jalan itu aja sebenarnya kita sudah sumbang sih. Vaksin juga ya Pak ya. Vaksin itu kelihatan Iya. sekarang kan Oh, betul iya. kan? Bener-bener sumbang sih. Dan itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oke. Enggak gini. Ini teman-teman saya loh Pak, teman-teman di kopi itu Iya. jangankan bayar pajak gitu, dia ngurusin keuangan, bayar karyawan aja udah kelimpungan gitu. Iya, Tapi apalagi pandemi gini. pandemi kan. gini ya, tapi ini menurut saya setuju di tulisan Bu Menteri Sri Mulyani itu di Kompas atau apa itu. Dua hal sih nggak bisa dihindarikan, kematian sama pajak gitu loh. Wah, Iya. bener juga ya. Nah, terus habis itu harus diurus gitu. Ternyata waktu ke sana itu ya nggak semenakutkan yang kita bayangkan. Wah, Ya, iya. Awalnya terus Nah, pas ngurus itu ternyata itu pertama aku bayar langsung ke sana kan cash itu. Nah yang pajak yang kedua sekarang udah online, udah gampang Online, tinggal gampang. masukin scan dan scan. orang-orang pajaknya nggak ada yang menakutkan, coba lihat. Pak Iskandar Widodo itu Ya, kumisnya iya. cuma Mungkin, Pak. kemarin doang. Mungkin loh ini versi saya loh. Mungkin beberapa warung kopi juga iya. Iya. Dia takut karena dia nggak ngerti. Nah, Iya. itu dia. Nah, Dia takut karena aduh aku nih kedatangan pajak terus jadi wedi terus jadi ada ini teman saya lagi didatengin itu langsung habis itu langsung ngurus semuanya gitu. Dia padahal ya enggak tuh. wah. Padahal kan nggak berat tuh Mas pajaknya itu Mas, setengah persen Pak. Setengah Kalau iya sih enggak sih Mas. Menurutku enggak sih. Oke. Berat itu kalau dia nggak ada uangnya itu Iya, berat betul. itu. Iya. Jadi ilustrasinya sederhana gini Mas Pepeng. Kalau Mas Pepeng jual 200 cangkir kopi, Cangkir, itu negara cuma mengambil haknya satu cangkir saja Mas. Nah, 200 cangkir, 200 gelas cuma ngambil satu. Iya. cuma ngambil satu. Ilustrasinya Itu logikanya Logika nih. ilustrasinya Iya. gitu. Nah, itu kenapa beberapa orang akhirnya membayar pajaknya gede karena dia nunggak Mas atau Betul. iya ya. Iya, betul. Nunggak ya. Nek Iya. saya karena sekarang udah online toh. Jadi tiap bulan. Jadi kan ada itu toh laporan terus nanti di apa itu loh istriku yang ngatur lah saya nggak tahu Pak. Nah, Iya, Itu betul. loh, per bulan toh. Nah, Nanti per iya. bulan itu setelah tanggal berapa nanti tinggal dimasukin di webnya gitu. Nggih, Mas Pepeng kan tinggal ngitung omsetnya berapa Oh. dalam Nah. sebulan kan, Oh. terus dihitung setengah persen Kali berapa, 1/2%. membuat kode billing, store ke bank. Udah iya, Selesai billing, Mas. iya. Lapornya cukup setahun sekali Mas. Ada ilfil itu apa? Ilfil itu ya? E-filing Mas. E-filing ya, E-filing. e-filing lah. Lapor mudah dengan e-filing Mas. kalau Iya. kalau nggak ngisi ilfil. Iya. Nah, ini Pak, Iya, monggo. apa apa buat tanggapannya sih? Beberapa warung yang belum sadar itu gimana? Ini menurut Bapak gimana? Ya getol tular aja. Udah tular ya? Tular. Nah, Udah tular. Barangkali mereka karena nggak tahu saat Nah, Iya, nggak tahu, tahu. iya. kalau mereka tahu paham mau berkumpul kayak Mas Pepeng ini saya rasa nanti pendapatnya akan sama dengan Mas Pepeng. Iya, Iya. iya. Tapi kan udah ternyata itu lah. Iya, dan iya. Jangan takut dulu. Oh iya, iya. oh, Oh iya, soal melanggar itu apa ya punishment-nya atau bagi hukumannya. orang yang nggak bayar atau telat bayar atau akhirnya dia menghindar dari pajak gitu Pak. Oh. Nah, Atau ada nggak nih sebelumnya? Nah, saya penasaran. Jadi memang ada Mas. Ada Kalau ya? memang tidak patuh itu ada sanksinya sebenarnya. Sanksinya. Sanksi administratif sampai sanksi pidana juga ada. Oke. Tapi misalnya kena sanksi pun masih ada hak wajib pajak untuk meminta pengurangan. Iya. Seperti itu. Tapi intinya jangan lari ke sanksi dulu Mas. Iya, Ah, jangan. Oh, pajak nanti kesannya menakutkan padahal kan enggak. Asal Iya, ya. kita rajin bayar pajak, nanti kita minta bantuan Mas Pepeng nih untuk ikut menjelaskan ke teman-teman iya, iya. komunitas kopi Betul. supaya teman-teman yang lain di komunitas kopi juga ikut berpartisipasi Mas. Ya. Oke. Nah,
saya itu bayar pajaknya udah berapa tahun ya, udah lama sih, cuman karena saya juga awalnya ini kan rumahan Pak, rumahan, jadi klinik kopi itu rumahan, terus gimana nih misal saya sebagai warga negara pengen ini salah sadar itu pengen bayar pajak gitu, terus gimana, terus awalnya saya belum nggak tahu, terus akhirnya ada pegawai pajak datang terus diarahin, loh sederhana, terus aku datang sana, loh ternyata gampang. Iya. Karena Dan tambahan lagi Mas Pepeng, sekarang itu kan pandemi. nah itu gimana Pak? Pemerintah itu ngasih insentif. Insentif tuh gimana? Jadi misalnya Mas Pepeng kan termasuk UMKM nih. UMKM. UMKM kan tarifnya itu sampai 4,8 miliar setahun. Itu 0,5%. 0,5% ya. Oke. Dari bruto. Oke. Ya. Nah, itu selama ini nanti kita kasih fasilitas namanya DTP, ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Iya, jadi nggak usah bayar apa-apa. Kok enak? Nah, itu harusnya ini kan harus tapi dengan cara yang benar. Ya, itu dia. Harusnya sosialisasi Nah, gitu. tolong nanti habis ini kasih tahu sama temennya. Saya harusnya dibayar pajak ini. Ya. Sorry, dijelasin Tapi, lagi. kan tadi kan bayar 100%. Tapi sekarang lagi disampaikan oleh Pak Kabil bahwa sekarang ada insentif. Jadi nggak Yang bayar biasanya dulu. membayar 1 gelas tadi sampai dengan Desember Bapak nggak usah bayar. Ya, Tapi sampai tetap Desember. tapi tetap harus bayar. Enggak, Tetap enggak harus bayar. lapor. Sorry. Lapor saja. Lapor, ya. Tapi bayarnya nggak usah. Loh. Karena itu insentif gitulah. Ditanggung gitu ya? negara, Iya. Mas. Kok bisa ya? Iya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ini aku kameranya kemana ini? Jadi buat teman-teman warung kopi jangan takut, itu langsung diurus karena menurut saya sih emang bener ya Mas. Harus ya kan ini menurutku loh. Kenapa akhirnya warung kopi banyak tumbuh di Jogja atau di mana-mana gitu, karena nggak ada regulasinya itu pertama, terus regulasi itu, terus kedua ketaatan sama pajak nggak ada, jadi buka 3 setahun terus tutup terus ngilang gitu. Itu yang harus. Nah, kita kalau perlu nanti kumpulin, kalau Mas Pepe punya komunitas. Ada Pak, nanti bubar nanti. Tapi sosialisasi kayak gini nggak bisa pendekatan langsung, kumpulin, nggak bisa. Harus ada contoh gitu loh, ada contoh yang sebetulnya. Ya tapi logikanya bener tadi 200 pemerintah satu cangkir. Cuma satu terus cangkir. Sekarang nggak pemerintah Enggak nggak? sama Sekarang sekali. itu ditanggung oleh negara. Yang satu cangkir itu enggak ditagih sama pemerintah. Tetap Nah, modal Bapak lagi. Pelaporannya sama Mas. Sama. Iya Mas, tetap lapor gimana saja pelaporan? sebulan sekali. Lapor. Nanti setelah bulan ini memanfaatkan insentif, bulan depan lapor Mas. Oke, ya. Nah, caranya lapor, misalnya kesulitan bisa menghubungi akun representatif. Oke. AR di KPP itu siap membantu Mas. Oke. Di KPP Pratama Sleman ada AR-nya Mas, di Linktree/Pajak Sleman. Oke. Ini kan ini aku mewakili beberapa warung kan, warung kan ada 2 menurut saya. Ada yang warung gede yang PT, yang artinya kayak ya warung yang lebih gede lah, sing karyawannya banyak, stafnya banyak gitu, yang PT. Atau warung kopi yang rumahan seperti saya. Nih kalau saya bayarnya masih personal, jadi bukan PT kalau saya. Makanya kemarin ngurus cuman gampang, personal gini, pakai NPWP ku terus bayar udah selesai. Nah, kalau apakah itu juga sama insentif itu juga ke warung kopi yang gede Pak atau gimana? Mas Pepeng sama Mas Pepeng, jadi baik orang pribadi maupun perusahaan, selama masih UMKM omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar, itu tetap bisa memanfaatkan insentif pajak tadi Mas. Sampai Desember. Oke, sampai Desember. Iya. Wah, ini gampang banget itu berarti. Iya Mas. Gampang. Bulan ini bisa langsung pakai insentif loh Mas. Wah, ini Nanti Jadi- AR kami biar membantu Mas. nanti tak kasih tahu ke teman-teman. Uangnya Mas Siap. Pepeng yang buat beli kopi gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Iya. Terus Mas. Pak, itu soal pajak itu aku pengen tanya itu. Oke. Beberapa atau mungkin aku saran sih, atau mungkin dari pajak atau bikin kayak apa ya, kayak posko yang bisa dijangkau beberapa warung kopi untuk atau
gimana pengaduan kan Oh, ada sing maaf ya ini saya saja itu kemarin datang itu agak takut sebetulnya. Wah, takut saja nih pas sudah bayar. Ya Allah gini gampang. Iya. Kecil lagi. Kecil. Nah, itu orang-orang sing belum kan nek misal aku sendiri sing cerita kan nanti alah kae wis. Kae ya itu maksudku mungkin dari pajak Ya. mungkin bikin posko atau ini menurut saya yo bikin posko atau sosialisasi atau mungkin kayak pertemuan tapi di warung kopi mana gitu itu Ya, boleh, itu seru boleh. Pak. Iya. Seru. Sip Mas itu Mas. Jadi Iya. kalau saya waktu teman-teman Sleman ini nerima SPT, SPT oh iya ya. Surat pemberitahuan tahunan itu bulan Maret kita bikin namanya pos pelayanan. Pos pulang ya itu. Nah, mungkin nanti juga kita bikin semacam hotline service. Tadi WA-nya satu nomor deh. Iya Mas, jadi di KPP Pratama Sleman sudah ada satu nomor khusus untuk melayani wajib pajak Mas. Bisa WA ke 08555 Boleh 552 542. Gitu. Iya, betul. gini Mas Pepeng. Jadi kita sebenarnya sudah banyak sarana untuk menjelaskan ke wajib pajak masyarakat Mas. Bisa lewat WA tadi, tanya langsung ke kami di 08 885 542 542. Oke. 542, Atau kalau susah menghafalkan, tinggal di linktree/pajak Sleman. Linktree. Oh iya Linktree itu ya. Nanti di situ sudah ada nomor kontak kami Mas. Kalau mau lebih masuk ke masing-masing AR juga bisa. Masing-masing wilayah sudah ada nomornya di situ Mas. Kami standby di situ. Terus juga di samping itu juga ada medsos Mas di kami. Di DJP ada, di KPP juga ada. Semua medsos kita punya. Ada Instagram juga, Facebook ada WA. WA juga ada. Intinya seperti yang tinggal Pak Kepala Kantor Pak Iskandar, jangan takut Mas. Orang pajak nggak menakutkan kok Mas. Ya Kak. Bersabar, Mereka Mas. takut karena nggak ngerti Mas. Iya. Jadi jangan sampai keperluan pribadi campur sama usaha. Ini yang repot Pak. Campur-campur itu yang bikin bangkrut kan. Itu Harus dia. dipisahkan ya Pak Harus ya. dipisahkan. Pencatatan usaha dengan Betul. pencatatan Sambil minum, pribadi. Iya. Nek saya prakteknya rekening dipisah. Rekening warung sing rekening warung, rekening rumah itu dipisah. Bisa. Sudah beda. Iya, Terus betul. makanya saya sangat misal ada pajak itu ya nggak keberatan loh karena dari startnya keuangannya udah bener nek saya loh. Itu dia. Jadi memang mantap. merasa nggak berat ya Mas ya Betul. membayar Enggak, sama pajak. sekali enggak, Mas. Sama sekali enggak. Dan mudah ya Mas bayar pajak Mas. Sekarang jauh lebih mudah karena online toh. Wah, Oke, tinggal online. apa Betul. download PDF atau apa disimpan per bulan gitu toh, laporan per bulan. Ah. Wah, ini seneng banget kalau ada apa tadi pemotongan mau Insentif Iya, Mas. Insentif. insentif. Itu sama ya Pak atau berarti nanti Jadi kan prosedurnya harusnya gimana nanti? tiap bulan tiap bulan ya. Iya, Tiap bulan. Bayarnya 0,5%. 0,5% ya. Nah, itu nggak bayar sama sekali karena ditanggung pemerintah DTP. Sampai setahun ini, sampai Desember. Iya Mas. Kalau nanti perlu info lebih lanjut, caranya lapor seperti apa, cara pakai insentif seperti apa, silakan hubungi AR kami Mas. Oke, ya. Bisa pakai WA, bisa pakai medsos tadi Mas, Iya. atau langsung datang ke kantor kami. Wah, ini bisa jadi kayak jembatan bagi teman-teman warung kopi, khususnya warung kopi ya karena saya bisnisnya warung kopi untuk masuk ke ngurus pajak Iya. Mas mungkin. Oke. Mungkin gitu. Siap, nanti silahkan Mas, dimanfaatkan insentif Iya, ini iya, Mas. nanti. Nanti kita bantu caranya seperti apa. Oke, baik Mas Pepeng, terima kasih atas Makasih. waktunya, Makasih, Pak. atas obrolannya. Terima kasih juga atas kopi yang enak. Iya. Nanti mudah-mudahan Mas Pepeng semakin sukses usahanya Iya, iya. dan teman-teman usaha kopi juga semakin maju. Maju. Lepas dari pandemi Covid ini. Iya. Sehat-sehat semua. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon pamit. Iya. Makasih ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Kopinya aja. Iya. Ini bagi teman-teman UMKM terutama di bidang kopi, warung kopi atau roastery bulan ini atau tahun ini ada insentif pajak jadi 0,0 bayarnya Pak. 0,5. 0 itu 0 bayar. 0, jadi sebenarnya ini kayak apa? Kayak jembatannya bagi teman-teman yang belum ngurus pajak. Ini ngurus pajak mumpung ini agak lebih ada keringanan.
udah gitu, prosesnya gampang. Kalau saya di Clean Kopi udah mulai online, jadi semuanya online, udah online semuanya, bayarnya udah transfer, jadi udah nggak usah ke kantor, gampang sekali. Terus misal teman-teman dari masih kesusahan, bisa kontak di nomor yang ada di bio pajak gitu, atau mungkin tanya dari stafnya juga pasti akan membantunya itu, gampang. Jadi mulai dari sekarang segera ngurus pajak.